Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Sakit. Oke, mari kita doakan bersama semoga teman kita yang sakit segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini ya Al-Fatihah. Oke, hari ini kita lanjutkan materi PPKM kelas 8 semester 2. Jadi sebelum melanjutkan, biar kita tambah semangat, kita berdiri semuanya, kita nyanyikan salah satu lagu kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Indonesia. Silahkan berdiri. Semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bersama aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersama rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ya Lalawator. Ya
terkait dengan materi pada pertemuan kita. Silakan. Silakan duduk. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Silakan angkat tangan yang tahu. Sebab muda yang lainnya. Sebab muda semuanya sebab muda. Silakan di next. Kita akan berikutnya. Next slide. Terus next. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu di sini apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Pasti di antara kalian pernah mendengar. Bhinneka itu apa tuh? Silakan. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang lainnya silakan katakan yang tahu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Oke, next lagi. Nah, untuk pembelajaran tujuan hari ini yang pertama kita akan mengenal Sumpah Pemuda mulai dari latar belakang sampai kepada peristiwa sejarahnya. Kemudian yang kedua mengkaitkan nilai-nilai Islam pada kejadian Sumpah Pemuda. Kenapa kok saya kaitkan dengan nilai Islam? Karena kalian di sini adalah seorang santri, jadi santri harus punya basic dasar agama yang kuat. Okay, next. Nah, ini berangkat dari fitrah manusia yang memiliki semangat untuk membela tanah airnya. Jadi setiap orang di antara kalian, tua, muda, remaja, semuanya memiliki rasa ingin membela tanah kelahirannya. Next. Hal ini sudah dicerminkan Allah dalam peristiwa di dalam Al-Quran, khususnya di surat Bani Israil, bahwasanya Nabi Musa yang berusaha membebaskan rakyatnya Fir'aun dari kezaliman. Jadi singkat cerita, Fir'aun pada masa itu di dalam Al-Quran diterangkan berbuat kejam kepada rakyat Bani Israil. Jadi dari yang saya baca, keterangan yang saya baca itu mirip dengan kerja rodi. Jadi masyarakat pada waktu itu disuruh untuk membangun piramida yang kita lihat di Mesir sekarang. Nah, itu berangkat dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Itu terkait dengan Indonesia, kita juga disuruh membangun oleh bangsa Belanda ya. Masih ingat apa yang dibangun? Silakan masuk. Kita lanjutkan dulu. Ada yang masih ingat pelajaran bab pertama dulu? Ada namanya kerja rodi, kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Belanda atau VOC pada waktu itu, di mana ada pembangunan jalan raya sepanjang berapa kilometer? 1000 kilometer. Itu jalan apa? Ada yang masih ingat? Anyer sampai Panambaran. Kalau Anyer itu di mana lokasinya? Ujung Jawa yang sebelah barat di Banten ya. Kalau yang ujung sebelahnya yang timur di mana? Ada yang tahu? Panambarannya itu di mana? Wilayah mana? Itu di Banyuwangi. Di Banyuwangi
itu adalah wilayah yang paling timur di Jawa Timur. Jadi seperti itu. Kemudian next. Next. Nah ini Syekh Ismail Hakiki dalam tafsirnya Ruhul Bayan menerjemahkan bahwa hubul waton merupakan bagian dari iman. Dalam kitab Nawadir menyebutkan pula membela tanah air dijelaskan dalam suatu hadis. Mauqiladuna wa qadihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena kemaslahatan tanah airnya, maka dia mati syahid. Ini dasar dalil yang digunakan para tokoh NU untuk menyanyikan lagu yang tadi Waton. Lanjut. Itu sekedar sekilas pemahaman dari segi Islamnya. Jadi setiap manusia memiliki perannya untuk membela tanah airnya. Nah, ini adalah gambar dari para tokoh Budi Utomo. Ada yang masih ingat pelajaran bab 1 Budi Utomo itu adalah apa? Organisasi yang memberikan inspirasi pada kaum nasionalis untuk berjuang organisasi modern. Jadi intinya pada waktu itu pertama kali cinta tanah air itu tumbuh pada saat berdirinya Budi Utomo. Siapakah yang mencetuskan bagaimana Budi Utomo bisa membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan lewat pendidikan? Angkat tangan yang tahu. Yang mencetuskan Budi Utomo? Dr. Wahidin Sudirohusodo. Betul sekali, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian yang diangkat pertama kali jadi ketua dan menjadi pendirinya Budi Utomo siapakah? Dr. siapa? Dr. Sutomo Pijar. Jadi Budi Utomo ini adalah tonggak perjuangan pertama semangat nasionalis yang ada di Indonesia. Maka setelah Budi Utomo terbentuk, muncullah organisasi-organisasi lainnya yang semacam dengan Budi Utomo. Next. Ini adalah organisasi kepemudaan yang visinya sama untuk menjadi negara Indonesia yang bersatu dan menjadi merdeka. Yang pertama ada Trikolo Dharma, ada Jong Sumatera Ambon, dan organisasi kebudayaan lainnya. Ini bisa kalian simak di LKS halaman 18 kalau nggak salah. Silakan kita berdua. Silakan disimak. Yang pertama kita bahas dulu Trikolo Dharma. Trikolo Dharma merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta atas petunjuk dari Budi Utomo. Jadi berdirinya Trikolo Dharma ini adalah gagasan dari salah satu tokohnya Budi Utomo yang menginginkan terbentuknya organisasi lainnya. Kemudian Trikolo Dharma ini diperakasi oleh Dr. Satiman Wirjo Sanjojo, Kadarman dan Sunamti. Lalu nama Trikolo Dharma sendiri bertujuan mulia, yakni sakti, budi dan itu Trikolo Dharma. Kemudian ada lagi organisasi di sini Jong Sumatera Ambon. Ada yang tahu Jong itu artinya apa? Ini adalah bahasa Belanda. Kalau di bahasa Inggris kan Yong. Yong itu apa? Pemuda. Kalau Jong berarti juga sama. Itu cuma ditranslasikan di bahasa Belanda. Pemuda dari Sumatera. Medan itu mana? Daerah Sumatera. Jadi pada waktu itu pemuda Sumatera yang kuliah di Stovia maupun perkuliahan yang lainnya itu membentuk perkumpulan. Namun perkumpulan ini juga memiliki visi yang sama dengan perkumpulan lainnya. Nanti ada di sini ya sudah disebutkan, ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, ada Jong Celebes. Nah itu kalau Jong Java itu pemudanya Java itu mana? Jawa. Nah, itu anggotanya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jong Ambon pastinya di daerah mana? Pemuda mana? Ambon. Oke, sampai situ paham ya? Next. Kemudian ini adalah
Kongres Pemuda yang pertama. Jadi setelah terbentuknya organisasi yang sangat banyak tadi di Indonesia, ada Jong Sumatera, Jong Jawa, kemudian ada Jong Ambon, kemudian mereka semua anggotanya membentuk suatu kongres. Kongres itu apa? Acara kebersamaan di Nusantara, para pemuda di Nusantara yang menyatukan semua bahasa mereka. Kan Ambon memiliki bahasa sendiri ya, dan berbeda dengan Jong yang ada di Jawa. Sumatera juga beda lagi. Makanya mereka membentuk perkumpulan dan menyatukan satu bahasa di Kongres Pemuda yang pertama. Itu kita sudah sampai sekarang bisa paham ya dengan bahasa Indonesia. Next. Oke. Nah, ini yang dibahas masalah persatuan di Kongres pertama. Ya ini penetapan bahasa persatuan. Next. Nah tadi sebelum kesini saya menyampaikan bahwa Kongres Pemuda pertama itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 30 April sampai 2 Mei 1926. Jadi selang 2 tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 1928 tanggal 28 Oktober ini berjalan Kongres Pemuda yang kedua. Berjalan dengan cepat dan digagaslah suatu pembentukan pembahasan yang baru. Next. Nah, ini dalam rapat yang kedua ini Purnomo-Wawelan dan Sarmidi berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Jadi ini sudah ke ranah pendidikan di Kongres kedua. Setelah tadi menyepakati di pertama harus bahasa satu, bahasa Nusantara, bahasa Indonesia. Setelah itu di Kongres kedua disepakati di pendidikan di wilayahnya masing-masing, di Ambon, di Jawa maupun Sumatera itu harus bahasanya juga disatukan. Makanya sampai sekarang kita menggunakan bahasa kesatuan. Next. Selain menetapkan Sumpah Pemuda, jadi Sumpah Pemuda juga ditetapkan pada Kongres yang kedua ini. Yang tadi kalian melihat simak bersama-sama video Sumpah Pemuda berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus apalagi berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bertumpah yang rumah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu penetapannya pada saat Kongres yang kedua. Next. Sumpah Pemuda merupakan miniatur pendidikan. Oke, sebelum kesini ini juga poin penting dan pasti dan sering di keluar di Sumpah Pemuda yang kedua itu juga ditetapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kita nyanyikan tadi pertama, yaitu Indonesia Raya. Siapakah pencetus Indonesia Raya pertama? WN. Nah, jadi Indonesia Raya tidak dinyanyikan pertama saat kejadian kemerdekaan yang dilakukan Soekarno pada tahun 1945, tapi 1928 itu sudah dinyanyikan bersama oleh para pemuda pada waktu itu. Paham ya sampai sini? Next. Oke, sebelum menghafalkan silakan semuanya berdiri. Kita explaining. Yuk, tidur tangi. Jangan semua. Jadi sini saya punya game yang bisa meningkatkan konsentrasi kalian ketika saya nanti mengangkat tangan. Jadi nanti saya memberikan instruksi kanan, berarti kalian tugasnya adalah mengangkat tangan kanan. Kalau saya bilang kiri, berarti mengangkat tangan kiri. Nah, jadi sampai manut instruksi saya, bukan tangan saya. Tangan ini mengejar kalian. Nanti saya bilang kanan, tangan saya kiri. Dan jangan sampai ketipu dengan yang saya perhatikan. Oke, paham ya? Ini untuk melatih konsentrasi. Sekarang coba kanan, kanan, kiri, kanan, kiri,
kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, tepuk tangan. Oke, selanjutnya masih ada lagi satu, masih berdiri selanjutnya. Kalau saya bilang pagi, nanti kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, tidak boleh tepuk tangan. Saya ulangi lagi, kalau pagi tepuk tangan 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam tidak boleh tepuk tangan. Siap ya? Pak, instruksi saya. Pagi, 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 siang, 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 pagi, pagi, malam, malam, siang, siang, pagi, pagi, siang, siang, malam, siang, siang, pagi, siang, malam. Wah, kalian bagus semua. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan dihafalkan isi Sumpah Pemuda pada halaman 11. Sudah kali hanya 3 paragraf. Ya, kalian tambah cinta terhadap tanah air dan nanti berguna untuk kalian saat pulang ke rumah masing-masing. Ya, anak kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari satu bab yang penting di bab 2, yaitu apa? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Itu kegiatan kita yang pertama. Yang kedua, kita melakukan apa tadi? Praktek. Menghafalkan isi Sumpah Pemuda. Semoga pelajaran hari ini betul-betul bermanfaat dan berkah untuk kita nanti saat sudah pulang di rumah masing-masing. Sudah final, maka salah satu memimpin doa, ketua kelasnya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa alifni ma yanfa'u bi zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hali wa a'udzu billahi min adzabil nar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad.